Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana ambisi Anies Baswedan sepertinya masih ingin maju sebagai calon presiden di tahun 2029, teman-teman. Tentu dengan segala cara dan upaya yang dia lakukan. Seperti mungkin salah satu contohnya kemarin ketika halal bihalal dia main presiden-presidenan di rumahnya, teman-teman. Menyerap aspirasi masyarakat, menerima curhatan masyarakat. Ya padahal kan Anies ini bukan siapa-siapa loh. Tapi ya ternyata netizen semakin jeli juga, teman-teman. Dan membongkar rekam jejak Anies yang dimana ya Adian Napitupulu, Najwa Shihab, Andi F. Noya itu pernah membongkar bagaimana rekam jejak Anies yang sepertinya tidak baik-baik amat dan patut untuk kita pertimbangkan lagi, teman-teman ya, untuk melihat sosok Anies Baswedan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pilpres sudah selesai. Oke. Jadi kalau saya singkatnya begini, kalau saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirnya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Dikasih cerita ya kan? Gitu loh. Berarti secara tidak langsung Adian mengatakan bahwa Anies hanya bisa omon-omon gitu ya. Anies nggak bisa bekerja, dia hanya bisa memberikan harapan palsu, teman-teman. Wow. Ini saya mencatat Mas Anies jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat. Apalagi nih? 2014. tidak salah. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Bener. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Petualang politik. Pilkada 2024 Petualang hampir politik maju ya kan. lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Enak aja ya. Kutu loncat Anies Baswedan. Kutu loncat. Petualang politik hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau Kulon. berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Ini teman-teman, dia ini seolah-olah pengen dilihat seperti tokoh yang sangat penting gitu ya kan, sehingga ya nggak mau masuk partai. Apakah baju Mas Anies nggak mau terkotori dengan partai gitu? Jadi ya so eksklusif ya kan. Tapi gimana menurut kalian, teman-teman? Kenapa Anies nggak mau masuk partai gitu? Atau bangun partai ya kan? Hanya bangun ormas. Aduh, semoga nggak jadi ormas pemalak-malak ya kan. Ketawa ya kan. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan ya kan? Berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan. Jadi Bobi Kertanegara, kucingnya Pak Prabowo, juga sampai dihina dan dihujat sama warga Twitter. Bobi itu diancam di
dan jadi bahan bulian. Jadi awalnya akun kompas.com itu posting Bobby Kertanegara lagi pakai baju koko pas lebaran kemarin, dan komentarnya sangat tidak layak dibaca. Ada yang bilang matanya aja nggak simetris anjir, kayak abis ditempeleng karena abis zina sama kucing jantan lain. When the revolution happen, will we cook Bobby? Atau ketika revolusi nanti terjadi, apa kita bakal memasak Bobby? That's too far, gue culik bawa pulang biar dibully sama kucing gue yang kayak titisan Dajjal. Nah karena hal ini akhirnya banyak netizen yang mulai notice dan sadar ini kayaknya udah nggak wajar deh. Seekor kucing yang nggak ngelakuin kesalahan apa-apa aja itu masih dihujat dan dihina cuma perkara ini kucing peliharaan presiden. Dan setelah dinasehatin, jawaban mereka malah kayak gini, bercandaan diseriusin, giliran yang harusnya diseriusin malah dipecandain. Coba tebak itu ternak apa yang ngomong, itu ternak apa yang ngebully kucing. Coba tebak ternak apa itu? Hah? Bisa-bisanya kucing dibully loh, dikata-katain seperti itu loh. Emang otak sangklek begini kali ya orang-orangnya? Kalau kalian mau lihat playing victim di dunia nyata, nah itu contohnya. Pembulian sama ancaman pembunuhan itu menurut gue bukan hal yang bisa dijadiin bahan bercandaan. Walaupun targetnya seekor kucing, menurut gue tuh nggak layak dilontarkan sama manusia yang waras. Serius, kalau kalian masih mau main Twitter, saran gue batasin 30-60 menit per hari, itu udah maksimal banget. Kalau lihat postingan negatif sama pesimisme, itu langsung kasih label not interested in this post aja, biar timeline kalian sehat. Kalau mau cari berita, kalau mau baca berita, mending buka portal berita aja sekalian yang udah jelas. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Kacau sih orang-orangnya. Hate speech, aku termasuk yang sering dikritik dan nggak apa-apa. Saya udah biasa kalau dulu juga wartawan. Namun demikian, kalau di sosmed kita isinya adalah ujaran kebencian terus-menerus, itu nggak akan membantu kita juga membawa masa depan saling Indonesia berbalas, gitu. ya kan? Iya. Kritik oke, tapi ini kan kadang-kadang balas-balasannya tuh udah ya personal, Betul, udah ya betul. kadang tidak tergantung dengan tupoksi orang yang dikritik. Nah coba lagi teman-teman komen, ternak apa yang suka seperti itu? Coba komen, ternak apa yang suka hate speech? Katanya yang ganteng, yang cantik, tidak pilih 02. Itu ternak apa yang begitu tuh? Ternak apa itu? Gitu. Atau isunya juga udah bermacam-macam, Terus diikuti oleh netizen pun terbelah dua. Betul. Ya kan? Kadang-kadang isunya dipanasi. bohong sama sekali untuk mendiskreditkan orang. Saya nggak bilang semua ya, tapi misalnya ada media-media yang bukan media sih. Jadi ada situs-situs yang mengatasnamakan media, menaikkan orang untuk mengancam ina itu dan lain-lain, kemudian diamplifikasi dan lain. Akhirnya orang tuh tidak tahu lagi informasi yang benar Mana itu yang apa. benar, mana yang Ini salah. yang namanya gelombang disinformasi dan misinformasi. Nah, Akhirnya kalau terlalu banyak, kita juga nggak bisa ngedengerin kritik dengan baik. Aku termasuk yang ingin dikritik. Pak Prabowo juga orang yang dengerin banget kritik, makanya ngundang Pemret cukup lama waktu itu. 6 jam. Ingin dikritik. 6 jam. Tetapi ketika terlalu banyak, kritik yang bagus tertutup sama Tenggelam, ujaran kebencian ya. yang terlalu banyak. Nah ini juga yang nggak sehat. Ekosistem Jadi PR. digital atau ruang digital yang tidak sehat itu bukan cuma pornografi, tapi terlalu banyak hate speech, terlalu banyak bullying. Betul. Nah itu membuat kita tidak akan bangkit secara ekonomi. Nah teman-teman, Indonesia ini, negara kita ini, demokrasinya sudah sangat amat bebas banget. Orang di medsos bisa ngomongin apa aja seperti Bobby tadi, dibully, diancam dan segala macam. Orang bisa ngata-ngatain presiden apa aja. Orang bisa nulis apa aja. Nah ini kan sudah kebablasan. Giliran pemerintah mau mengetatkan penggunaan media sosial dan juga berita, dibilang pemerintah mau membungkam. Padahal pemerintah tidak anti kritik teman-teman. Pemerintah butuh dikritik, tapi kritik yang konkret, yang objektif. Bukan kritik yang membawa ya suku, ras, agama dan segala macam, yang membuli. Nah ini yang tidak kita inginkan teman-teman. Ya, kita ini sudah sangat bebas gitu. Terus dibilang ingin membungkam. Apa yang mau dibungkam? Presiden hampir setiap hari dikata-katain di medsos. Nggak ada yang permasalahkan hal itu. Hanya pendukung-pendukung beliau yang membela Pak Prabowo. Pak Prabowo apa? Marah? Enggak. Santai aja beliau. Cuma kadang kalau pidato sedikit nyelekit gitu ya kan. Karena kalau yang ekonominya bangkit itu biasanya sosmednya juga, iya, jadi sosmednya juga lebih tertata gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin. Cak Lontong di blacklist. Kan punya hak konstitusi
pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Cak Lontong, saya punya hak konstitusi dan saya bebas menentukan pilihan saya. Saya sepakat kawan. Tapi Anda lupa bagaimana Anda bersikap ketika berseberangan dengan 02. Pernah dengar tabur tuai? Begitu arogannya Anda ketika menjadi tim ses atau jurkamnya tim Ganjar Mahfud kala itu. Yang di Banyuwangi kan? Itu sangat melukai 02. Ketika job Anda sekarang sepi, Anda bilang pelaku politik tidak profesional. Kenapa Anda nggak coba flashback ke belakang? Hampir sama dengan majalah Tempe yang baru-baru ini mendapatkan kiriman. Tanpa bermaksud untuk setuju dengan kejadian itu. Tapi, pernahkah mereka berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Begini kawan, Anda kan terkenal dengan komedian pintar. Dan saya yakin ketika Anda melangkah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul. Termasuk ketika Anda bersikap sangat arogan terhadap pendukung 02 di panggung saat itu. Mungkin saat itu Anda sangat yakin Ganjar Mahfud akan menang. Sehingga Anda tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang ketika job Anda dibatalkan atau Anda bilang sepi job, tentu mereka punya alasan yang sangat kuat. Apalagi kalau mereka itu bagian dari 02. Saya kasih contoh konkret kawan. Saya sendiri dulu penggemar Anda, suka menonton show Anda. Tapi pasca kejadian arogansi Anda di panggung, Anda menjadi salah satu komedian yang saya blacklist dari daftar tontonan saya. Jangan-jangan sebagian besar pendukung 02 juga seperti saya. Jelaskan alasannya? Anda bilang lagi, katanya dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan. Saya juga sangat setuju dengan statement ini. Mungkin 02 atau sebagian besar 02 tidak merasa ada kepentingan yang menguntungkan lagi dari Anda. Sesederhana itu. Faktanya, Caimin saya tidak pernah melihat dia bersikap negatif terhadap 02 pasca berseberangan dulu waktu kampanye. Dan sekarang, Caimin apakah lawan atau kawan? Itu namanya tabur tuai kawan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri bagi kawan-kawanku semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selalu salam santuy. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menarik ya, bagaimana rekam jejak Anies Baswedan dibongkar, dikuliti habis-habisan oleh para wartawan senior dan juga politisi dari Banteng. Ya kalau ngadap ke Anies, nggak dapat makan, nggak dapat ilmu, dapatnya cerita. Cerita dongeng. Emang cocoknya Anies ini jadi guru bahasa Indonesia teman-teman. Cocok banget jadi guru bahasa Indonesia. Atau dosen di fakultas sastra gitu ya kan. Pas banget Mas Anies ini kalau masuk ke dunia itu. Nah tadi juga bagaimana Andi F. Noya, waduh. Itu sudah menggambarkan sepenuhnya bagaimana Anies Baswedan ya kan. Tak perlu lagi kita perdebatkan teman-teman. Dan juga soal kutu loncat yang disebutkan oleh Najwa Shihab itu juga sudah sangat menjelaskan. Dia kesana kemari dari partai ke partai, nggak mau bersusah payah di partai, tiba-tiba pengen menjadi tokoh partai, bukan tokoh partai, tokoh yang diagungkan oleh partai gitu ya kan. Aduh, inilah tokoh yang sok penting mungkin teman-teman. Dan tadi bagaimana ya, coba kalian sebutkan ternak apa tadi yang membuli Bobby, yang aduh ini nggak banget teman-teman, yang suka ngata-ngatain presiden, yang suka membuli di media sosial. Itu ternak-ternak apa itu teman-teman? Saya bingung gitu. Kok mereka ketika kita berbeda pandangan dengan kelompok-kelompok ini, ternak-ternak ini, kita dibilang tanggung jawab lu pendukung 02, tanggung jawab lu. Lah ini apaan? Lah kok ini pendukung 02 tidak peduli demokrasi, tidak peduli rakyat. Lah ini mereka kenapa sih? Apakah kita harus disuruh untuk setuju dengan pendapat mereka? Hah? Ini ternak-ternak apa yang seperti ini nih? Selalu memaksa kehendak, selalu ingin bersusah payah memecah hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo, memecah suara dari Pak Prabowo yang 58%, memecah pendukung-pendukung Pak Prabowo yang sangat melimpah ruah. Ya mungkin mereka terancam ya di 2029. Abah mereka nggak bisa menang lagi teman-teman. Karena ya pendukung Prabowo solid gitu ya kan. Seperti kata Bu Puan, solid. Ya. Aduh, tapi coba komen di bawah teman-teman. Ternak apa yang suka melakukan hal demikian ya? Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.